Jangan takut, jangan dilawan. Makhluk halus itu tuh lebih rendah kastanya. Iya, Saya lihat ada teror lagi masih berkepanjangan. Menebar teror di mana-mana. Gawat nih. Saya perasaan saya nggak tenang. kenapa? Kamu ngerasain apa? Nggak Kamu ngeliatin Dewi ngeliatin Winta aku kenapa? sih. Mbak itu jangan gerak. Dilihat dulu. Gawat. Kamu ngeliat ada di belakang Dewi Winta. Kau pulang sendirian? 2. Naik motor driver? Iya, Nggak sendiri kan, Mbak? enggak berdua. Saya ngeliat masih ada. Belum keluar semuanya. Masih ada yang Kopinya mungkin habis. datang. Tapi saya butuh kopi. Ada kopi lagi kah? Kopi masih ada. Udah nggak ada. Oke, baik. Masih ada. Saya melihat ada yang janggal di kamu. Hah? Di Mbak Dewi Winta. Kok di aku sih? Tio, kau punya kekuatan. Jangan sampai ganggu bintang tamu saya dong. Malah pindah ya? Enggak, Mas. Saya cuma pengen lepas. Pengen menghilangkan semuanya. Mbak, kamu duduk dulu deh, deket Roy. Biar dinetralisir dulu. Coba. Sembah. Oh, pakai bubuk kopi ini juga. Sedikit. Ini. Bentar ya. Permisi ya. Jangan ganggu bintang tamu saya. Saya mohon. Tio, dengerin saya. Mas Tio. Kamu adalah kamu. Saya udah Kok nggak pergi sih? Iya, saya udah Ngeliatin bantuin kamu. terus kenapa ya? Siapa juga itu? Aku nggak tahu. Saya udah bantuin kamu, tapi kamu jangan. Kenapa nafasnya kayak Iya, kayak dendam gitu loh. Dia dari awal juga ngeliatin gue Ngeliatin sampai kamu gitu. juga? Keluarin. Muntahin semuanya. Yuk. Mas Tio, bangkit duduk. Ini terakhir cleansing dari saya. Oke. Udah, selesai. Oke, saya jamin dan saya pastikan aman semuanya. Udah lu bener-bener bersih ya. Benar-benar bersih. Oke. Mas Tio, kami harap mudah-mudahan tidak kembali lagi untuk melakukan pesugihan apapun yang terjadi. Karena namanya bisnis naik turun itu adalah tantangan ya kan Pak ya? Ada yang mau disampaikan? dari Iya, Inta? intinya jangan percaya hal-hal yang istilahnya di luar nalar kita gitu Iya. loh. Apapun yang terjadi Iya, harus dihadapin. harus kita hadapi gitu loh. Maksudnya kalau dagangan sepi ya kita harus berusaha bagaimana caranya manajemen kita supaya bisa rame. Iya. Seperti itu Dagang jangan sepi, Iya. kita bisa online. bisa online, iya. Peluang baru jadinya. Banyak. Oh. Oke. Terakhir yang mau disampaikan Roy? Tidak, kamu harus ya kayak tadi bilang, saya lanjutkan pekerjaan yang lebih baik Iya. sehingga bisa orang nggak pandang sebelah mata. Betul. Baik. Harus punya kasta dan strata. Iya. Jangan pernah nyerah ya Mas ya. Baik. Mas Tio boleh meninggalkan studio. Terima kasih Terima sudah kasih. hadir di Menembus Mata Batin. Masih, Mas. Keuntungan yang didapat dengan cara merugikan akan mendatangkan kesengsaraan.
dan semua makhluk akan menderita. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran, Dendi. Selamat malam, Mas Dendi. Iya, Dendi. Ya, Mas Dendi, apa pekerjaan atau aktivitas Mas Dendi sehari-hari saat ini? Bengkel motor. Bengkel motor. Iya, bantuin orang tua. Oh, orang tua punya bengkel Bengkel motor, motor, iya. Mas Dendi sehari-hari di sana. Iya. Baik, apa yang mau Mas Dendi ceritakan pada kami? Jadi saya ada roh-roh yang ngikutin gitu. Yang apa? Yang saya ini ilmu gitu. Kita mundur lagi. Gimana ceritanya bisa diikutin roh-roh? Soalnya ada apa? Maksudnya kita ritual, ada ritualnya. Oh, pesugihan juga. Pesugihan juga, ya. Untuk bengkel motornya. Enggak sih, untuk hal-hal yang lain. Untuk apa? Ya seperti yang kesaktian gitu dah. Ilmu Ilmu. untuk Iya, kesaktian. kayak ilmu kebal atau apa gitu. Kayak bertemu sama orang nih cepet akrab atau gimana gitu. Pengasihan dong sebenarnya. Pengasihan. Ya. Iya. Oke, ritualnya seperti apa Mas Dendi? Ritualnya itu ada gimana? Daging kelelawar, yang dagingnya itu kita makan Mentah? mentah. Oke, baik. Setelah melakukan ritual seperti itu, apa yang dirasakan? Apa yang dialami? Itu setiap 1 tahun sekali pasti aku sakit 1 minggu. Mata melotot kayak kesurupan, nggak mau makan, nggak mau apa. Pokoknya semua males dah, pikiran kosong. Selama seminggu, Selama seminggu. melotot terbaring. Mondar-mandir. Makan paling 3 sendok. Kebanyakan minum air. Mondar-mandir gitu. Mata melotot. Itu ada hubungannya dengan ritual? Ada di situ. Mungkin dia hari itu minta apa? Minta kayak tumbal ya, kayak gitu. Mungkin pada saat mau ikutan ritual, paling enggak kan dikasih tahu nih. Nanti dampaknya tuh kayak gini. Iya, Nanti kalau banyak kamu soalnya. Apa? Soalnya udah banyak ngikutin itu jadi lupa antara satu-satunya ini tuanya. Dukun, jadi nggak satu tempat, Nggak satu banyak tempat. tempat Iya. untuk mencoba Berbarengan. semua itu. Iya, pas saya sakit juga orang tua juga itu sempat apa nyembuhin tuh manggil dukun atau apa. Dukun juga ada yang mau nyembuhin tuh sampai meninggal. Dianya yang meninggal? Meninggal nggak kuat ilmunya. Sampai meninggal. Oke. Iya. Terus pernah coba ke dokter? Ke dokter juga ya kalau bagi Nggak ada orang-orang penyakitnya. biasa ngelihatnya Secara Nggak ada medis nggak ada penyakit, masalah. nggak ada seperti itu. masalah. sakit ini. Bingung gitu. Sakit mental katanya. Kalau orang-orang kalau Sakit jiwa ya? yang kejiwaan. Tapi kalau yang soal ilmu-ilmu hitam lah itu yang di belakang. Maksudnya ilmu hitam itu. Pesugihan itu udah berapa lama? Itu udah lama, Lebih dari 5 tahun? lebih. Itu kan karena dulu masih sekolah. Baik, tujuan Mas Dendi datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Untuk ngebebasin itu, Ngebuang. ya. Oke. Udah pasti capek ya kalau Iya, setahun capek. sekali ngalamin kayak Udah 5 tahun lagi. Baik. Mudah-mudahan Mas Dendi bisa mendapatkan solusinya malam hari ini. Kami akan ajak Mas Dendi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dendi, tinggal di rumah bernomor 67. Terlahir tanggal 28 April 1989. Entah kenapa, saya merasa banyak kejanggalan dalam hidup Dendi. Saya melihat masa lalu yang kelam. Banyak sekali kekerasan yang dilakukannya. Sepanjang hidupnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tidak ada habisnya.
Ada suatu kekuatan yang berasal dari kegelapan hati Dendi. Kekuatan itu semakin besar ketika menyakiti siapapun. Saya merasakan perut saya mual sekali. Mual sekali. Saya melihat sosok makhluk halus menyerang saya dari belakang. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk semua. Terima kasih. Oh, cantik kembali. Namanya Dendi, tanggal lahirnya 28 bulan 4 1989 dengan nomor rumah 67. Mas Dendi mempelajari ilmu hitam untuk kekebalan dan pengasihan, datang ke banyak dukun, tapi justru 5 tahun terakhir tidak melakukan ritualnya lagi, Iya, yaitu tidak makan melakukan daging kelelawar. Iya. Kelelawar mentah ya. Entah ya. Dan justru malah merasa setahun sekali sakitnya itu seperti orang linglung, seminggu, seminggu. mata melotot, mundar mandir, Iya. makan cuma 3 sendok, Iya. banyak minum air putih. Iya. Makanya sudah capek, ingin benar-benar terbebas dan terlepas biar sehat. Iya. Saya sih lihatnya dia benar-benar tulus baik untuk ngilangin ilmu-ilmu itu. Ilmu hitam, kebal, pengasihan, Makan kelelawar. makan kelelawar. Oke, ilmu hitam terakhir kapan kamu praktekin ya? Terakhir udah lama, ada mungkin 5 tahun yang lalu lah itu. Mas, Udah nggak ingat lagi, soalnya Udah pas nggak ingat kena sakit udah nggak ikut-ikut gitu lagi. saya melihat umur kamu, kalau kamu nggak diet dan obesitas seperti ini, kamu bisa dadakan. Iya. Karena Saya penyakit. Saya melihat di dalam tubuh dia, di bagian paru-paru berwarna coklat kehitam-hitaman. Kemudian saya masuk lagi ke dalam bawahnya lagi lever dan segala macam. Agak kacau berantakan ya di sini. Kamu sudah pernah cek belum? Cek waktu itu hati di sini kebungkus lemak kata mama. Nah tuh, Hati. kamu harus hati-hati ya. Hati kamu itu terbungkus lemak dan bisa menyebabkan satu kejadian yang mengerikan buat saya. Harus benar-benar perhatiin ya. Iya. Kalau diet kita nggak bisa ya. Mau sih, ini lagi-lagi juga mau lagi diet juga. Oke. Tapi setelah sakit-sakit ini coba mengubah pola hidup lebih sehat nggak? Iya, coba soalnya mama kan setiap pagi kan suka ngejus-jus tuh. Minumnya buah buat ngedietin badan atau suka tentang kesehatan. Ikut Oke. mama yang ngaturin makannya. Jadi makan makan sehat. buahnya, jusnya, jus Oke. buah, jus sayur. Oke. Sakit atau mungkin kondisi fisiknya Mas Dendi ini ada hubungannya nggak dengan kebiasaan dia datang ke dukun dan lain-lain? Ada. Karena dari ilmu-ilmu yang tidak kelihatan, biasanya kalau secara umum ya, pelajaran general, ketika sudah lama dia mengendap lalu menjadi penyakit medis. Iya, benar. Ini awalnya ada gangguan kesehatan seperti ini, itu dari mana ya? Maksudnya yang apa? Awalnya
mengalami suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah itu Iya, 5 tahun belakangan ini udah sering keluar masuk yayasan. itu setelah sering ngilmu-ngilmu gitu. Iya. Berarti ilmu-ilmu gitu jadi bikin orang kelihatan ada gangguan jiwa. Gangguan dong. jiwa. Betul. Banyak orang bertanya pada saya ya pemirsa di rumah, ngilmu di goa atau ngilmu di tempat yang terpencil itu konon kabarnya mendapatkan ilmu kanuragan atau ilmu kebal atau apapun itu bisa menerawang dan segala macam. Tetapi konsekuensi yang akan Anda dapatkan adalah kalau nggak kuat Anda akan jadi gila. Iya. Seperti itu, Bay. Aku juga pernah dengar gitu. Iya kan? Pernah dengar. Perlu saya tekankan, saya ngerasa kamu nggak gila, hanya over halusinasinya over, Iya. dan itu kamu kasihan kalau masuk rumah sakit jiwa. Iya. Aduh. Itu langkah yang salah. Saya, Apa stres ya? iya. Tetapi selain daripada kondisi badan, mental illness, saya ingin tahu gambar ini. Makhluk halus ini datang dari mana ya, Dendi? Jujur sama saya. Itu dari ini sih dukun-dukun waktu itu. Dukun, berarti beberapa dukun ya? Udah banyak, Lebih dari 5. lebih. Jimatnya bawa dong. Kalau jimat nggak ada saya. Oh, Tadi bilang ritual makan kelelawar ya? Iya, ritual makan kelelawar. Terakhir melakukan ritual itu kapan? Sudah lama. Sudah nggak lupa dah gitu. Cuman udah lama dah nggak dipraktekin lagi. nggak dipraktekin lagi. Iya. Dan ilmu kebal pun tidak dipraktekkan lagi. Iya. Saya curiga, apakah memang ini makeup story atau real story? Beneran. Ketika ilmu kebal, saya pengen ambil pisau dan golok. Janganlah. Aku juga takut. Itu Iya, cuma paman ngasih. Iya, iya. Saya tidak Tapi nggak setinggi pernah itu. dibuktiin. Buktiin sih pernah waktu itu kan di bengkel. Lagi motong kelapa saya gores-goresin ke tangan saya nggak luka.